Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang jasa konstruksi. Nah, biasanya kalau sudah mendekati akhir tahun, mulai September, Oktober, November, Desember, biasanya itu musim repot-repotnya para pengusaha jasa konstruksi. Jadi pada kesempatan kali ini, mumpung belum repot, nah mumpung masih ada waktu sebelum panjenengan semua, sebelum Bapak Ibu semua ini di akhir tahun dikejar dengan berbagai macam kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, kami di sini mau memberikan wawasan, mau memberikan insight-insight gitu ya, Bu. Jadi Bapak Ibu dalam menjalankan kewajibannya terkait pelaporan maupun pembayaran, semuanya bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langsung saja saya izin share screen. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Jasa konstruksi. Nah, kalau kita bicara jasa konstruksi itu erat kaitannya dengan kegiatan membangun atau kegiatan proses membuat bangunan baru. Di sini kita akan belajar bersama-sama, melihat bersama-sama bagaimana sih jasa konstruksi itu. Jadi jasa konstruksi itu adalah jasa layanan jasa konsultasi, baik perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Kemudian untuk layanan sendiri ada jasa konsultasi untuk perencanaan. Jadi sebelum bangunan itu dibuat, kemudian saat dikerjakan dan proses pengawasannya. Hal ini tertuang dalam PP nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari jasa konstruksi, serta Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Oh ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang slide, jadi Bapak Ibu enggak usah nunggu, bisa nulis di chat seperti itu. Jadi kami akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan atau terkait dengan apa yang Bapak Ibu pernah alami, bisa di kolom di chat itu bisa dituliskan sehingga kami bisa tahu apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan informasi dari jasa konstruksi ini, seperti itu. Selanjutnya, jadi pekerjaan jasa konstruksi yang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Yang tujuannya keseluruhan rangkaian dari kegiatan itu adalah untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Kemudian, nah, apa bedanya konsultasi dan pekerjaan konstruksi, gitu kan? Kalau ini saya yakin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung lama di dunia jasa konstruksi sudah sangat paham sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk konsultasi konstruksi adalah layanan baik keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Hal ini ada di pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi sendiri adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Hal ini tertuang di pasal 1 ayat 3 nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Nah,
jika kita bicara perencanaan konstruksi itu diberikan oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi, yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan dan atau bentuk fisik lainnya. Jadi perencanaan itu merencanakan sebelum proses pelaksanaan konstruksi dilakukan, seperti itu. Hal ini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 51 Tahun 2008. Nah, kemudian untuk pelaksana konstruksi itu orang pribadi, bisa badan yang tentunya profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan atau mewujudkan. Jadi dari hasil direncanakan diwujudkan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Untuk yang ini, detail definisi ini itu ada di PP Nomor 51 Tahun 2008. Jadi segala proses mulai dari mewujudkan suatu hasil perencanaan, baik dari sisi perencanaan, pengadaan, pembangunannya, itu termasuk dalam pelaksana jasa konstruksi. Seperti itu. Saya lihat di kemudian untuk pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli, tentunya yang profesional, dan mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan sampai diserah terimakan. Oke, tentunya untuk orang pribadi maupun badan usaha yang bergerak di jasa konstruksi memiliki stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Ini ada di PP 51 tahun 2008 ya Bapak Ibu. Kemudian kualifikasi usaha jasa konstruksi. Kita mengenal ada 3 kualifikasi, yaitu kualifikasi usaha kecil, kemudian kualifikasi usaha menengah, dan kualifikasi usaha besar. Sertifikasinya tentunya sudah dikeluarkan oleh yang biasanya kita dengar itu Gapensi, Inkindo maupun AKI. Gitu. Ini klasifikasi usaha menurut LPJK, peraturan LPJK ya, nomor 3 tahun 2017. Jadi sudah diklasifikasikan di peraturan itu untuk usaha perorangan yang memiliki SKT atau SKA itu batasan nilai pekerjaannya 300 juta. Badan usaha kecil dibagi 3, jadi K1, K2, K3, di mana masing-masing punya batasan nilai pekerjaan. Maksimal untuk yang K1 1 miliar, K2 1,7 miliar, kemudian yang K3 2,5 miliar. Oh iya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu update terkait peraturan klasifikasi usaha ini, enggak apa-apa, Bapak Ibu bisa tulis di chat, jadi kami bisa tahu mungkin ada perubahan atau update-update terbaru terkait klasifikasi ini. Nah, kemudian untuk badan usaha menengah dan badan usaha besar masing-masing dibagi 2. Jadi M1 untuk menengah 1 itu batasan nilai pekerjaannya sampai dengan 10 miliar, kemudian batasan
usaha untuk menengah 2 sampai dengan 50 miliar. Sedangkan badan usaha besar dengan klasifikasi B1 itu maksimal 250 miliar, kemudian untuk yang B2 atau besar 2 itu batasannya tidak terbatas, gitu, di atas 250 miliar. Nah, kalau tadi beberapa slide awal saya tadi menjelaskan tentang jasa konstruksi, baik dari sisi definisinya ya dan dari sisi kualifikasinya. Kemudian kita masuk ke ketentuan-ketentuan yang ada di perpajakan. Bagaimana ketentuan-ketentuan itu terkait jasa konstruksi? Kita bisa lihat yang pertama adalah dasar hukum. Jadi dasar hukum untuk jasa konstruksi itu adalah peraturan pemerintah nomor 140 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi yang berlakunya mulai 1 Januari 2001. Dan kemudian peraturan tersebut diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008. Berlaku surut sejak 1 Januari 2008 gitu. Kemudian ada peraturan turunannya yaitu PMK nomor 187/PMK.03 tahun 2008 tanggal 20 November 2008. Berlaku surut sejak 1 Januari 2008. Di sini menjelaskan tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Kemudian PMK nomor Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.03/2009 berlaku surut sejak 29 September 2009 tentang perubahan terhadap Permenkeu nomor 187 PMK 03/2008. Jadi ini perubahannya atas PMK 187 tadi. Lanjut. Nah, siapa yang menjadi subjek? Yang menjadi subjek dari usaha jasa konstruksi ini kita bedakan menjadi 3 ya Bapak Ibu ya. Orang pribadi, kemudian badan usaha, kemudian bentuk usaha tetap. Jadi penyedia jasa orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang ini perlu digarisbawahi, kegiatan usahanya menyediakan jasa layak jasa konstruksi baik sebagai perencana, kemudian pelaksana dan pengawas maupun sub-subnya seperti itu. Bagaimana dengan objeknya? Jadi kalau kita lihat objeknya adalah tentunya penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Kemudian kita ke tarif ya Bapak Ibu. Tarif untuk kegiatan usaha jasa konstruksi ini kita bedakan jadi 2. Jadi lebih simpelnya seperti ini. Jadi untuk pelaksana konstruksi bagi yang punya kualifikasi usaha kecil itu tarifnya 2%. Sedangkan untuk yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar itu 3%. Kemudian bagi yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu sebesar 4%. Dan yang perlu diingat, penghasilan dari jasa usaha konstruksi ini dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi ketika sudah dikenakan PPh final, ya itu tinggal dilaporkan aja di SPT tahunan nantinya, seperti itu. Untuk yang tidak memiliki kualifikasi, ketika wajib pajak itu punya pekerjaan
atau proyek gitu ya. Bagaimana jika kualifikasinya sudah berakhir masa berlakunya? Karena saya tahu untuk sertifikasi usaha itu punya masa berlakunya. Kalau masa berlaku dari SBU-nya tadi itu, sertifikat badan usahanya sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku, tentunya dianggap tidak memiliki kualifikasi usaha. Seperti itu. Dan harusnya dikenakan 4%. Nah, untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan, tarifnya hanya ada 2, yaitu 4% bagi wajib pajak jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% bagi wajib pajak jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dan penghasilan dari jasa konstruksi ini saya sebutkan tadi bersifat final. Untuk dasar pengenaan pajaknya, nah dasar pengenaan pajaknya tadi kan kita sudah tahu tarifnya. Untuk pelaksana 2, 3, dan 4 gitu. Untuk konsultan 4 dan 6. Kalau dasar pengenaannya adalah jumlah bruto, jadi jumlah bruto itu jumlah keseluruhan, tidak termasuk PPN gitu. Jadi dari DPP-nya seperti itu. Hal ini tertuang di PP 51 tahun 2008. Kemudian ini ketentuan peralihannya. Ini yang terkait dengan yang yang peraturan peralihannya Bapak Ibu yang tahun 2008-2009 seperti itu. Karena saya rasa Bapak Ibu sudah menggunakan yang tarif yang pasti ya Bu ya, Bapak Ibu ya, 2, 3, atau 4 seperti itu. Nah, untuk mekanisme pelunasan, jadi jika Bapak Ibu melakukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan seperti itu dari bidang jasa usaha konstruksi, itu PPh-nya dipotong oleh pengguna jasa. Kemudian dibayarkan oleh pengguna jasa tadi dan disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Bagaimana jika dengan PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa? Jadi untuk PPh final yang disetor sendiri itu disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerima pembayaran, kemudian dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal ini pengusaha konstruksi, jika pengguna jasanya bukan pemotong pajak. Bukan pemotong pajak itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah jadi jika Bapak Ibu mendapat pekerjaan dari subjek pajak luar negeri gitu kan, jadi PPh-nya itu disetor sendiri oleh penyedia jasa. Disetor sendiri paling lama tanggal 15, kemudian dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Dan ada satu lagi, apabila terdapat selisih kekurangan PPh berdasarkan contoh misal seperti ini, Bapak Ibu kualifikasinya menengah gitu kan ya. Kemudian oleh pengguna jasa atau oleh pemberi jasa itu ternyata dipotong 2% seperti itu. Jadi kan masih ada kekurangan yang harus dibayar. Nah, di situ Bapak Ibu menyetor sendiri atas kekurangan itu
dan melaporkannya menggunakan ESPT PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, pengguna jasa tidak membayar sepenuhnya nilai kontrak kepada penyedia jasa. Jika hal ini terjadi, jadi tidak membayar sepenuhnya nilai kontrak kepada penyedia jasa, bisa tidak terutang PPh final dengan syarat. Jadi ada syaratnya Bapak Ibu pasal 6 ayat 2 dan 3 PP 51 tahun 2008. Syaratnya adalah dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih, kemudian piutang yang tidak dapat ditagih tersebut memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh, yaitu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, kemudian wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri, dan kemudian syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Kemudian dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, kemudian hari dapat ditagih kembali, tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Itu. Nah, tadi kan ada yang dimaksud dengan pemotong dan bukan pemotong. Untuk yang dimaksud dengan pemotong, jadi badan pemerintah, Pemda, Pemkab, kementerian ataupun instansi. Kemudian subjek pajak badan dalam negeri. Kemudian bentuk usaha tetap dan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Yang dimaksud dengan bukan pemotong antara lain badan internasional yang bukan subjek pajak. Contoh misalnya kedubes seperti itu, dan perwakilan negara asing. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kami juga ingin mendengar dari Bapak Ibu, kira-kira dari beberapa slide yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang komen? Nggak apa-apa, bisa langsung tulis di kolom chat, jadi kami bisa tahu kira-kira informasi apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, seperti itu. Untuk orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris, pengacara, konsultan. Kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha untuk menyelenggarakan pembukuan. Ini juga ditunjuk sebagai pemotong. Bagaimana dengan pelaporan PPh final? Untuk pelaporan PPh final atas pekerjaan konstruksi yang Bapak Ibu lakukan itu dilaporkan di lampiran 4 formulir 1771 bagian A angka 8. Kemudian dilaporkan juga di formulir induk 1771 kolom F angka 15 huruf A. Jadi jumlahnya, jadi Bapak Ibu tinggal ngisi di formulir ini kemudian dipindahkan ke formulir induknya. Untuk pajak yang terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Hal ini ada di pasal 7 ayat 1 PP 51 tahun 2008. Kemudian kalau ini saya tunjukkan contoh pengkreditan pajak yang terutang di luar negeri atas penghasilan konstruksi dari luar negeri. Seperti itu. Ini saya tunjukkan sepintas saja Bapak Ibu. Kemudian ada juga keuntungan atau kerugian selisih kurs dalam usaha jasa konstruksi. Termasuk dikenakan
PPh final. Jadi ada keuntungan ataupun kerugian selisih kurs itu tetap dikenakan PPh final. Contoh kasusnya keuntungan selisih kurs. Jadi tanggal 15 diterbitkan invoice, kemudian dengan kurs 10.200. Nah, tanggal pembayaran dengan kurs 10.500. Jadi ada keuntungan selisih kurs di situ. Untuk ini yang sering, nah ini yang sering terjadi. Kita tahu bersama bahwa tidak selamanya pengusaha jasa konstruksi itu hanya menyerahkan kegiatan konstruksi ya, baik itu perencanaan, pembangunan, kemudian pengawasan gitu. Ada kalanya juga wajib pajak atau pengusaha jasa konstruksi juga menyerahkan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan jasa konstruksi. Itu. Bagaimana pencatatannya? Jadi sesuai dengan pasal 8 PP 51 tahun 2008 dan pasal 27 ayat 1 PP 94 tahun 2010, penyedia jasa wajib melakukan pencatatan terpisah. Dalam praktiknya memang wajib pajak jarang melakukan pencatatan terpisah. Jadi harusnya dipisah Bapak Ibu. Untuk kegiatan penyerahan yang mana tidak berkaitan, benar-benar tidak berkaitan dengan kegiatan konstruksi, ya, dan satu lagi kegiatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Karena kan yang jasa konstruksi kan dipotong PPh final, sedangkan untuk penyerahan yang lain diperhitungkan sesuai dengan tarif PPh badan, seperti itu. Nah, bagaimana proses perhitungannya apabila Bapak Ibu mendapat penghasilan dari jasa konstruksi dan dari selain jasa konstruksi. Untuk proses pembebanan biaya itu menggunakan joint cost. Jadi kan pembukuan tadi terpisah gitu kan. Ada beberapa hal yang bisa dipisahkan. Bagaimana dengan biaya-biaya yang tidak bisa dipisahkan? Contoh misal adalah biaya administrasi. Biaya administrasi juga untuk usaha konstruksi, juga untuk usaha yang lain seperti itu. Nah, ini menggunakan mekanisme joint cost. Joint cost itu pembagiannya biaya itu dibagi secara proporsional berdasarkan omset. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ilustrasi aja, jadi atas pendapatan ini 14.700. Nah, 11.400-nya terdapat harga pokok biaya. Nah, kemudian ada laba bruto dan penyusutan. Gaji, tunjangan, transportasi, penyusutan, pemeliharaan. Sehingga ketemu laba usaha 1.614, kemudian sampai dengan laba bersih 1.612. Bagaimana ilustrasi alokasi joint cost-nya? Dipisah Bapak Ibu. Jadi dari 14.700 tadi kita pisahkan mana yang dikenakan final dan mana yang tidak dikenakan non final. Ternyata yang 10.250 ini dikenakan final,
Yang tidak final 4.450. Nah, kita lihat di sini bobot final adalah 69,73%. Jadi itu proporsional ya Bapak Ibu ya. Merupakan pembagian proporsional dari total keseluruhan omset. Jadi 10.250 dibagi 14.700 dikalikan 100%, kemudian yang non finalnya 30,27%, di mana 4.450 dibagi 14.700 kalikan 100%. Di sini ketemu proporsinya 69,73% untuk final dan non final 30,27%. Dari hasil proporsi itu biaya-biaya yang tidak bisa dipisahkan, kita hitung dengan menggunakan proporsi tersebut. Contoh misal adalah biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan ini untuk non final terhitungnya 13,1. Kemudian untuk biaya pemeliharaan kita hitung proporsional, non finalnya ketemunya 71,3. Sampai akhirnya total laba bersih sebelum pajak 454. Jadi menghitungnya itu dibagi seperti itu dan membaginya secara proporsional. Ini ada beberapa hal yang sering dijumpai di lapangan. Jadi saya juga minta ininya ya, minta apa ya, feedbacknya bisa ditulis di chat Bapak Ibu. Contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang bukan pegawai. Contoh misal, jadi orang pribadi itu menyerahkan atau melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. Bagaimana dengan perpajakannya? Apakah masuk 21 ataukah masuk PPh final? Nah, karena jasa orang pribadi tersebut memiliki sertifikat usaha, sehingga dia masuk dalam klasifikasi objek PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian contoh lain lagi adalah jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan punya izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Jika WP atau wajib pajak atau pengusaha tersebut memiliki sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi dan melakukan penyerahan instalasi listrik, instalasi telepon, maka dikenakan PPh final 4 ayat 2. Kemudian jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi atau bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi. Saya tunjukkan di sini. Nah, ini dia. Bentar.
selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan punya izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka dikenakan PPh pasal 23. Jadi yang membedakannya adalah wajib pajak itu punya sertifikat atau enggak, sertifikat badan usaha atau tidak. Ketika dia punya sertifikat badan usaha dan kemudian melakukan penyerahan yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi, dikenakan PPh final. Sedangkan kalau yang tidak memiliki, jadi dia pengusaha biasa gitu ya. Nah, itu dikenakan PPh pasal 23. Kembali lagi, ini saya tunjukkan yang orang pribadi tadi yang sempat saya jelaskan tadi. Ketika dia memiliki kualifikasi dari LPJK, maka dia dikenakan PPh final. Karena dia ruang lingkupnya jelas, ruang lingkupnya konstruksi dan dia punya sertifikat itu. Seperti itu. Oke. Mungkin ini Bapak Ibu. Kami ingin dengar sih dari Bapak Ibu semua, kira-kira jika kasusnya seperti ini bagaimana? PT Karya Bangunan memiliki NPWP dan ruang lingkupnya di bidang konstruksi tetapi tidak mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Melakukan pekerjaan perawatan bangunan pada bulan Juni 2014 dengan imbalan 300 juta dari PT XYZ. Menurut Bapak Ibu, apakah dikenakan PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2? Bisa ditulis di kolom chat. Nah, kalau ada yang mau. Oh ya, ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti kami akan rangkum ya Bapak Ibu ya. Jadi kami ada beberapa pertanyaan ini yang masuk. Nanti akan kami rangkum dan kami akan jelaskan. Kami akan tegaskan di sini. Kami akan berikan informasi. Oke, jadi masih ada di kolom di chat ada yang jawab PPh pasal 23, Pak. Ada yang jawab pasal 4 ayat 2. PPh pasal 23 ya. Oke, kita tampung. Kita akan bahas contoh-contoh yang ada di lapangan. Oke. PPh final. Untuk case seperti ini, kasus seperti ini, ketika dia tidak memiliki SBU, berarti dia bukan pengusaha jasa konstruksi. Seperti itu. Oke, saya bahas satu-satu dari chat ya. Biaya berapa? Ya.
melihat ruang lingkupnya itu jelas-jelas bahwa ini adalah kegiatan pekerjaan perawatan pemeliharaan bangunan, pekerjaan yang terkait dengan kegiatan jasa konstruksi tadi. Karena PT Karya Bangunan tidak memiliki sertifikasi, maka dia dikenakan PPh final dengan tarif 4%, seperti itu. Fungsional Asisten Penyuluh Pajak KPP Madya Gresik melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendro barusan yang menjelaskan panjang lebar mengupas terkait seluruh aspek dari PPh final pasal 4 ayat 2 khususnya terkait dengan jasa konstruksi. Izinkan saya untuk share screen. Baik. Di sini khusus saya akan jelaskan terkait dengan aplikasi untuk melaporkan dan membuat bukti potong untuk ISPT PPh pasal 4 ayat 2. Jadi sisanya nanti di luar itu tidak kita singgung dulu. Khusus untuk jasa konstruksi. Oke. Baik. Tadi atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sudah dijelaskan, dia dikenai PPh yang bersifat final. Dari sini kemudian kewajiban dari pemotong ialah membuat bukti potong PPh final ayat 4 ayat 2-nya. Jadi bukti potong ini wajib dibuat. Ini juga menjadi hak dari yang dipotong. Kalau sampai tidak dibuat, maka yang dipotong itu juga tidak dapat melaporkan di SPT tahunannya. Kemudian selain itu ialah melaporkan SPT masa PPh finalnya. Dan kemudian yang terakhir adalah lapor SPT tahunan PPh badan. Jadi minimal 3 ini yang harus kita lakukan secara berurutan. Untuk buat bukti potongnya, begitu sudah selesai pemotongannya, segera dibuat bukti potongnya. Kemudian dalam 1 bulan, kemudian melaporkan seluruh bukti potongnya itu ke kantor pajak dalam bentuk SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, setelah itu dari setiap bulan sudah dilaporkan tertib, misalnya nanti dalam 1 tahun, maka pemotong, yang dipotong nanti berhak untuk melaporkan bukti potongnya itu di SPT tahunan PPh badannya. Terus kemudian kita bahas pelaporan SPT tahunannya dulu. Yaitu diisikan dari lampiran 4 formulir SPT PPh 1771 atau formulir SPT PPh badan. SPT tahunannya. Seperti ini contohnya. Dia ada di lampiran 4 di poin 8. Di poin 8 huruf A, B, C, tiga-tiganya. Sesuaikan dengan pemotongannya. Terus kemudian dari formulir ini kemudian dimasukkan ke dalam Induk SPT 1771 halaman 2, kolom F angka 15 huruf A. Seperti ini bentuknya. Ini kalau bentuknya dalam SPT fisik atau kertas ya. Kalau misalnya di SPT, ISPT atau di IFOM, kalau IFOM sama, kalau di ISPT nanti agak berbeda sedikit nih urutannya. Tapi untuk pengisian SPT tahunan urutannya masih sama, mengisi lampirannya dulu baru nanti ke induknya. Lalu selanjutnya untuk aplikasinya ini Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor pajak untuk minta. Bisa langsung download aplikasinya di halaman yang tertera di layar. https pajak.go.id atau ID aplikasi pajak ISPT masa PPh pasal 2 versi 2.1.0.
bukan versi yang lain. Karena versi yang lainnya juga masih ada di bawahnya. Bisa dipilih juga sebenarnya. Tapi yang saat ini paling update adalah versi 2.1. Nah, nanti halamannya seperti ini. Kalau misalnya masuk langsung ke halamannya, Bapak Ibu bisa langsung klik yang unduh ini, menu unduh, kemudian aplikasi akan muncul. Pilihan aplikasi, unduh aplikasi atau unduh aturan. Nah, di unduh aplikasi nanti akan muncul pilihan-pilihan aplikasi yang bisa diunduh apa saja, yang paling update, yang paling atas. Nah, dari sini langsung dengan mengetik alamat tadi akan langsung muncul atau langsung ke halaman download ISPT Masa PPH Pasal 4 ayat 2 versi 2.1.0. Nah, kemudian yang paling bawah mungkin kurang terlihat, saya perbesar sedikit. Di sini ada dua pilihan. Pertama ialah setup ISPT PPH Pasal 4 ayat 2, ada juga patch. Artinya yang sebelumnya sudah pernah membuat ISPT dengan versi yang lama bisa tinggal di patch dengan pilihan yang bawah. Kalau misalnya memang baru, bisa menggunakan yang versi atas ini. Seperti itu. Nah, setelah di-download, jangan lupa untuk diekstrak dulu. Nah, diekstrak di folder terbebas dimanapun, di folder downloadnya juga bisa diekstrak. Kemudian hasil ekstrakannya akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, paling tidak ada 4 file, 2 folder. Nah, bisa langsung dipilih atau double klik setup.s. Sama seperti install aplikasi pada umumnya, akan tinggal diikuti, tidak perlu ada yang dirubah-rubah. Jadi tinggal diikuti next, seperti itu. Lalu, jika sudah terinstall, maka dia aplikasinya ini terdapat di folder C atau di hard disk C, bukan di aplikasi pada umumnya, tapi di C. Nah, di C itu nanti ada pilihan untuk di folder DJP, lalu langsung ISPT PPH Pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian ketika koneksi database, kemudian tinggal pilih menu dan akan muncul koneksi database yang atas, paling atas sendiri. Di sini akan diarahkan langsung ke folder DJP, ISPT PPH Pasal 4 ayat 2. Jika tidak, nanti bisa dipilih di folder C, di local disk C kalau di sini ya. Local disk C, nanti langsung ke folder DJP. Folder DJP nanti ada cuma satu folder ini saja, ISPT PPH Pasal 4 ayat 2. Lalu tinggal nanti dipilih database. Nah, di database ini nanti Bapak Ibu cuma ada satu file. Kalau misalnya mau di-copy dulu silahkan, misalnya untuk cadangan, kalau misalnya ada nambah database baru misalnya, di-copy, paste, rename dengan yang lain, baru kemudian di-open. Nah, setelah di-open nanti akan muncul langsung ya, minta username. Nah, username sudah default, administrator, passwordnya pun defaultnya itu 123. Dan ini bisa dirubah. Jika memang menghendaki dirubah, bisa dirubah. Seperti itu. Tapi defaultnya tetap 123. Kemudian setelah login, karena tadi belum ada sama sekali, belum ada isian kosong ya sebelumnya, maka harus isi profilnya dulu. Nah, ini contoh saja. Contoh isi profilnya seperti ini. Jadi titik-titik merah ini seperti NPWP, nama, kemudian NPWP, nama, ini wajib diisi semuanya. Sedangkan yang sisanya ini bukan tidak wajib, sebisa mungkin diisi. Karena ini sebagai kelengkapan dari SPT, sebagai identitas kita. Misalnya email, nomor telepon, nomor faksimil, alamat kalau bisa lengkap, sampai kelurahan atau desa boleh, kota, terus kemudian kode pos diisikan. Nah, sedangkan kalau misalnya nomor faksimil nggak ada, bisa diisi kosong saja atau strip. Terus kemudian untuk penanda tangan ini, untuk NPWP kuasa,
Ini tidak harus kalau tidak ada. Jadi tidak diwajibkan. Yang harus itu penandatangan SPT-nya. Biasanya direktur. Bisa juga selain direktur memang punya kewenangan atau diberi kewenangan oleh perusahaan untuk menandatangani SPT-nya. Begitu juga untuk penandatanganan bukti potong juga bisa. Umumnya itu direktur, namun bisa diwakilkan misalnya bagian keuangan atau administrasi seperti itu. Next. Setelah diisi profilnya, maka ketika mau melaporkan SPT-nya, dia harus membuat SPT dulu. Nah, menunya ketika dibuka nanti akan lengkap. Kalau tadi cuma ada menu saja, sekarang lengkap, ada surat pemberitahuan atau SPT, ada lapor SPT, ada utility. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalnya memang baru, mungkin baru tahu menu-menu seperti ini. Buat SPT baru tadi sudah, kalau misalnya ya, buat SPT baru tadi, di sini diklik ini ya, buat SPT baru. Setelah itu kita pilih masa dulu. Kalau saat ini masanya Agustus 2021, sedangkan kebetulan ini kalau memang ini dari pelaporan jadi 0, diisinya ya 0. Kalau misalnya sudah pernah lapor sebelumnya, itu diisinya ya, misalnya sudah pernah melapor sekali ya diisi 1. Kebetulan lagi 2, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah buat, akan ada notifikasi SPT berhasil dibuat. Lalu, kalau sudah dibuat tadi SPT-nya, masa 8, tahun 2021, kebetulan 0, maka sekarang ialah kita buka SPT-nya. Nah, terus muncul pilihan SPT PPH pasal 4 tahun 2021 masa pajak 8. Itu. Lalu setelah kita buka, maka langkah pertamanya ialah kita buat bukti potongnya. Jika memang ada. Jika di satu masa itu tidak ada bukti potong atau tidak ada pemotongan sama sekali, ya tidak perlu. Tidak perlu dibuat. Seperti itu. Nah, ini di sini Bapak Ibu, ketika mengisi SPT PPH pasal 4 ayat 2 ini, yang kita isikan hanya bukti potong dan bukti potong. Atau kalaupun ada daftar PPH final yang di-store sendiri. Nah, karena yang diisi bukti potong, maka langkah pertama yang harus ngisi bukti potong dulu. Dipilih dalam hal ini untuk pemungutan final pasal 4 ayat 2. Terus kemudian kita pilih jenis bukti potongnya. Nah, diklik, itu ada menu tambah. Nanti akan muncul pilihan. Nah, karena tadi yang dijelaskan adalah terkait dengan jasa konstruksi, maka pilihannya yang ada di tengah. Yang kita lingkari. Nah, kemudian cara ngisinya sama. Nanti diisi bukti potong, nomornya diisi, bebas ini. Kebijakan perusahaan sendiri diisi 1 atau 2 sesuai urutannya. Kemudian NPWP juga diisikan, nama, alamat. Lalu kemudian isikan untuk sesuai dengan yang dipotong. Kalau misalnya jasa pelaksana konstruksi oleh penyedia jasa, diisikan. Tarifnya seperti ini. Kalau misalnya kualifikasi kecil, tarif 2%, tidak memiliki kualifikasi 4%, di luar 2 itu 3%, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita isi akan muncul di daftar yang tadi. Akan muncul kalau misalnya mau tambah, Bapak Ibu bisa klik tambah lagi. Atau kalau misalnya ada kesalahan, bisa diisi, bisa diklik untuk ubahnya. Sedangkan untuk cetak bukti potongnya, Bapak Ibu bisa di sini juga dipilih 1, kemudian cetak bukti potong. Itu. Selanjutnya ialah kalau misalnya nih bukti potongnya, tidak dipotong nih sama pemotongnya, kita bisa buat sendiri dengan klik menu yang kedua atau yang ketiga, daftar PPH pasal 4 ayat 2 yang kita store sendiri atau menyetor sendiri ya WP-nya ini. Kita isi sendiri, kita pilih bukti potongnya sesuai dengan pilihan yang tadi.
Kita pilih, lalu untuk input kita input NPWP sendiri, nama, alamat, kemudian kita tentukan jasa yang kita gunakan, apa yang kita sediakan untuk pengguna jasanya. Lalu setelah semuanya selesai, misalnya semua bukti potong sudah selesai dalam 1 bulan, jadi ini dibuatnya itu sebisa mungkin setelah semua bukti potong diinput, baik itu yang dibuat yang di store sendiri maupun yang dipotong setelah selesai dalam 1 bulan, misalnya Agustus ini selesai tanggal 30 ini. Setelah ini tidak ada lagi bukti potong yang dibuat, maka bisa segera dibuat SPT-nya. Induknya ini di menu induk SPT, kemudian ada bagian A sampai dengan bagian D. Bagian A, B, kemudian C, maaf A dan B, B-nya 1 sampai 10 itu semuanya otomatis terisi dari bukti potong tadi. Sedangkan bagian C dan D ini dia diisi ketika memastikan tempat sudah terisi, tanggalnya sudah benar, kemudian penandatangannya sudah benar juga. Setelah itu jangan lupa disimpan. Kalau tidak diklik simpan, ini tidak akan tersimpan. Selanjutnya, perekaman bukti bayar. Untuk perekamannya ini di menu lapor SPT. Di menu lapor SPT, lalu rekam surat setoran pajak. Ini otomatis berarti harus di store dulu, baru kemudian diinput SSP-nya ini di SPT masa PPH final 4 ayat 2 ini. Kalau misalnya belum dibayar ya tidak bisa, harus dibayar dulu, kita dapat NTPN-nya dulu, dari NTPN itu kemudian kita input ke aplikasi ini. Jadi berbeda dengan aplikasi yang online, karena ini offline ya. Kalau yang online akan tercek otomatis. Kemudian setelah kita input SSP-nya, kita pastikan kode jenis pajaknya benar, kode jenis setoran benar, masukkan NTPN-nya, kemudian jumlah pembayarannya dan tanggal pembayarannya benar, kita simpan. Kita klik simpan ini. Kemudian setelah itu kita lapor SPT. Kita lapor SPT di DJP online, namun yang kita laporkan adalah CSV-nya saja. Jadi tidak diperlukan print out-nya, kita cukup buat di menu lapor SPT yang paling bawah ada lapor data SPT ke KPP. Nah, dari sini kemudian kita tentukan tadi masa Agustus. Nah, karena ini baru 1, kalau misalnya sudah banyak nanti akan banyak pilihan. Kita pilih masa Agustus 2021. Nah, kemudian kita pastikan ini nilainya harus sama. Kalau ini enggak sama, misalnya 150 juta, di sini 0, tidak bisa dibuat ini CSV-nya. Jadi misalnya di sini 150 juta, maka di sini harusnya sama. Nah, karena di menu ini, ada di lapor SPT ke KPP ini, Bapak Ibu bukan memastikan ya, aplikasi sudah ngecek di induk mengatakan kurang beratnya berapa, terus kemudian di SSP tadi di inputnya berapa, sudah sinkron atau belum. Kalau sudah sama, menu ini bisa diklik, kalau belum dia akan nolak, tidak bisa dilaporkan. Nah, kemudian setelah kita membuat CSV-nya, mohon maaf, saya ulang sedikit, menu pembuatan SPT ini, menu pembuatan CSV ini filenya bisa disimpan dimanapun, bisa di C, bisa di download, bisa di misalnya di D, atau dia terserah, atau di flash disk juga bisa. Dan jangan buka file CSV ini, dan jangan diedit namanya, karena namanya itu sudah default, menunjukkan NPWP-nya, jenis SPT-nya, masa pajaknya, tahun pajaknya, apakah ini pembetulan atau normal, seperti itu. Jadi nama CSV-nya ini jangan ada yang dirubah. Dan jangan dibuka. Begitu dibuka dia akan rusak. Harus dibuat ulang lagi. Tapi tidak masalah. Masih bisa dibuat ulang lagi. Seperti itu.
Kemudian setelah itu kita upload di djponline.pajak.go.id. Kalau misalnya Anda bisa lewat halaman ini, DJP online ini, bisa langsung e-filing.pajak.go.id. Nanti hasilnya sama, akan lari ke halaman ini. Tapi tentunya dengan login menggunakan akun DJP online. Nah, ini penjelasannya terkait dengan aplikasi SPT PPH final pasal 4 ayat 2 yang secara teorinya aturannya sudah dipaparkan secara lengkap oleh Pak Hendro tadinya. Nah, setelah ini Bapak Ibu kami persilahkan jika memang ada yang mau ditanyakan, dan kepada Pak Hendro kami persilahkan.